Oke, shalom. Selamat berkumpul kembali di tempat ini. Mari kita siapkan hadiran kita, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami kita satu lagi dari doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena keanugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh melayani, bahkan kami boleh bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, Kau layakkan setiap hati kami. Kau ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami bersatu hati, jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu setiap persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjamah kami, memampukan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat, supaya mereka boleh bersama-sama berkumpul beribadah memuji muliakan nama-Mu. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup melihat hati mereka satu persatu, sehingga kami boleh dipersatukan, baik melalui ibadah online maupun ibadah offline Tuhan yang ada di media-media sosial. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka, Engkau tumbuhkan iman mereka, biarlah mereka mempunyai semangat api yang mula-mula yang untuk bersekutu dengan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Biarlah iman kami semakin bertambah-tambah Tuhan, karena Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini adalah kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan ini Tuhan, dan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Selamanya ku kasih
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah pelindung, Kaulah menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yang bersorak-sorak pujian, hormat, kuasa bagi nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita semua bagi berdiri sama-sama. Mari angkat hati, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Inilah pengakuan syukur kami di hadapan Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Layangan siap kami Tuhan. Udah boleh memandang hadirat, memuji membesarkan nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia.
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Biar cuma sendiri katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Glory bagimu Tuhan. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Bersama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian, sukacita, sorak-sorai ada di dalam setiap kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera, bahkan pemulihan yang daripadamu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berjaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan suara-suara yang paling indah bagi Tuhan Allah kita. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Gelar-Mu beruntung setiap hari ku menantikan-Mu. Beri kekuatan semuanya. Ku tak terbang tinggi Allah bersama-Mu.
bukan tempat. Ikuti Sampai percaya kita dahsyat dan luar biasa. Ramaikan saudara, berikan saudara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebenarnya kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan rema di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat bahwa firman Tuhan itu hidup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ya Tuhan, Engkau sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku
kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran, kami membuka hati kami lebih lagi. Kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami boleh semakin didewasakan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan kembali sama-sama belajar perenungan firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan sore ini adalah perlindungan Tuhan. Sekali lagi, perlindungan Tuhan. Ya. Bicara tentang kata perlindungan, ya, setiap manusia, semua orang itu mempunyai kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman. Ya, rasa aman. Ya, ini salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, siapapun dia. Ketika rasa aman itu mulai berkurang, ketika rasa aman itu mulai hilang, maka dalam diri seseorang akan muncul kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Mengapa? Karena dia merasa tidak aman, dia merasa kurang aman. Ya, rasa aman adalah salah satu yang penting, yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Semua orang butuh itu rasa aman. Sehingga diciptakanlah alat-alat ya, ataupun juga orang-orang diperbantukan untuk boleh membantu terciptanya rasa aman. Ya, seperti kalau kendaraan ada safety belt, sabuk pengaman. Ya, kalau di rumah atau mungkin orang-orang yang punya barang-barang berharga diletakkan, disimpan di safety box, ya, supaya apa? Barang berharganya aman, gitu. Ya, nah demikian juga orang-orang yang mungkin punya uang lebih ataupun di sebuah komplek biasanya mesti ada bagian keamanan, ya, ini entah security dalam bentuk satpam, hansip, polisi, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang dilakukan, ya, hal-hal yang diciptakan orang-orang yang diperbantukan supaya orang boleh merasa aman. Karena apa? Semua orang membutuhkan rasa aman. Tapi hari ini kita akan belajar tentang perlindungan Tuhan. Rasa aman yang didapat karena berlindung pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berlindung kepada manusia, ya, atau berlindung kepada alat-alat yang digunakan untuk keamanan, itu terbatas. Alat-alat itu terbatas, manusia yang mengamankan juga terbatas. Karena itu Alkitab berkata, mari kita lihat Mazmur pasal 118. Mazmur pada pasal 118 di ayat yang ke-8 mulai
sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayat yang ke-8 mulai sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya atau berlindung kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya atau berlindung kepada para bangsawan. Amin. Ya, kalau yang pertama dikatakan percaya atau berlindung kepada manusia secara umum, tapi yang kedua dikatakan percaya atau berlindung kepada para bangsawan. Zaman dahulu, para bangsawan ini adalah orang-orang yang punya kuasa, ya, orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang punya kekayaan yang bisa mendukung seorang raja. Ya, itu para bangsawan. Mereka punya pengaruh yang kuat. Mereka punya para penjaga dan sebagainya. Ya. Nah, ketika para bangsawan ini mendukung seorang raja, maka biasanya kota atau kerajaan tersebut menjadi aman. Karena para bangsawan ini memberikan dukungan uang, dukungan penjaga dan sebagainya. Tapi kalau para bangsawan ini tidak mendukung raja, maka raja itu biasanya merasa tidak aman. Jangan-jangan para bangsawan ini mau mengkudeta, mau memberontak rajanya, sehingga rajanya merasa tidak aman. Tapi dikatakan sekalipun para bangsawan itu punya kekuatan, ya, yang bisa membuat sebuah kota atau sebuah negara itu menjadi lebih aman, namun dikatakan berlindung pada Tuhan jauh lebih baik daripada kepada para bangsawan. Ya, ini yang kita katakan demikian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara menaruh atau meletakkan kepercayaan, menaruh atau meletakkan perlindungan kita di dalam manusia atau kepada manusia atau kepada alat-alat yang diciptakan manusia, saya mau katakan sekali lagi, itu terbatas. Tidak salah, ya, asalkan bukan yang utama, ya. Kalau umat Tuhan menaruh pengharapan atau berlindung kepada manusia sebagai yang utama, itu pasti salah. Tapi kalau cuma nomor sekian, alat-alat pengamanan, orang-orang diperbantukan untuk menjaga keamanan, tidak salah, ya. Tetapi sekali lagi, manusia, alat-alat yang diciptakan oleh manusia, semuanya itu terbatas. Karena itu Alkitab menegaskan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada kepada manusia, kepada para bangsawan, kepada alat-alat yang diciptakan manusia. Semua itu terbatas. Tapi perlindungan di dalam Tuhan, itulah yang paling luar biasa. Nah, karena itulah mengapa pemazmur mencatat dalam Mazmur pasal yang kita akan lihat sebentar, ya. Mazmur pasal 5, Mazmur pasal 5 di ayat yang ke-11. Mazmur pasal 5 di ayat yang ke-11. Kalau di Alkitab manual atau Alkitab buku itu ayat yang ke-12, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu, yang berlindung kepada Tuhan, akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau, karena Tuhan menaungi mereka, melindungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita meletakkan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan sebagai pelindung kita, pelindungan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara saya akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, bahkan satu ayat yang lain dikatakan berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Nah, ini yang kita akan lihat sama-sama, ya. Perikop ini di Mazmur pasal 34. Bapak Ibu kasih sekat Mazmur pasal 34 ini, karena kita akan belajar. Di kitab Mazmur itu ada beberapa perikop yang bicara tentang perlindungan Tuhan.
Ya, nah yang akan kita lihat salah satunya pada sore malam ini adalah Mazmur pasal yang ke-34. Judul perikop dari Mazmur 34 adalah dalam pelindungan atau dalam perlindungan Tuhan. Ya, sekarang kita akan lihat ya ayat-ayat yang ada di sini. Nah, di ayat yang ke-8 Mazmur 34 ayat yang ke-8, kalau Alkitab manual ayat 9, demikian firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi orang yang menaruh pelindungannya di dalam Tuhan, dikatakan mereka, Mazmur 5 tadi, bersukacita, mereka berbahagia. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menaruh perlindungan kita yang utama kepada manusia, kepada alat-alat yang dibuat atau diciptakan oleh manusia, maka saya boleh katakan satu saat nanti Bapak Ibu Saudara akan kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Mengapa? Karena manusia, karena alat-alat yang diciptakan oleh manusia itu terbatas. Tapi kalau berlindung di dalam Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, maka dikatakan akan mengalami sukacita, akan mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena perlindungan Tuhan itu luar biasa. Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Ya. Nah, seharusnya umat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia, demikian juga tidak semua umat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Padahal kalau dilindungi Tuhan luar biasa, ya. Perlindungan Allah yang dahsyat, Allah yang melindungi itu Allah yang tidak terbatas, maka perlindungannya itu pasti luar biasa. Bapak Ibu Saudara saya akan merasakan aman, sehingga boleh bersukacita, bahagia, karena ada rasa aman, karena berlindung di dalam Tuhan yang dahsyat. Tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa mengalami perlindungan Tuhan nyata dalam hidupnya. Nah, sore malam hari ini kita akan belajar dan lihat sama-sama ya, kriteria atau hal-hal apa yang dibutuhkan supaya perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup seseorang. Ya, sekali lagi, kriteria atau hal-hal apa yang dibutuhkan supaya perlindungan Tuhan itu nyata dialami oleh seseorang. Ini kriteria yang pertama. Kita akan lihat saudaraku ya. Tetap dalam Mazmur pasal 34 di ayat yang keempat. Ini kriteria atau syarat yang pertama supaya seseorang bisa berada di dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan itu bisa nyata dalam hidupnya. Mazmur 34 di ayat yang keempat, kalau Alkitab manual ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yang pertama, syarat penting yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan yang dahsyat nyata dalam hidup kita, maka kita harus membuat keputusan untuk mencari Tuhan. Tentunya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan? Saya teringat satu kisah Raja Yosafat sebagai raja yang memimpin kerajaan Yehuda. Dengan tiba-tiba kerajaannya diserang oleh musuh. Nah, musuh yang menyerang ini adalah kerajaan yang kuat, ya, punya pasukan yang jauh lebih banyak daripada kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Secara manusia, Yosafat pasti kalah. Karena itulah Yosafat takut. Bagaimana ini menghadapi musuh yang akan menyerang kerajaannya, yang kekuatannya jauh dibanding kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Nah, di saat situasi mencekam, situasi yang menakutkan, ada tantangan kesulitan, Alkitab mencatat Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri kisah Raja Yosafat.
mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada semua rakyat Yehuda, rakyat kerajaan Yehuda, supaya mereka datang mencari Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, mereka berpuasa, dan selanjutnya. Keputusan untuk mencari Tuhan seharusnya menjadi langkah penting, langkah awal yang dilakukan oleh seorang umat Tuhan kalau dia mau supaya perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu ya, yang muncul di pikiran kita itu adalah siapa ya orang yang bisa aku minta bantuan. Oh mungkin si A, karena dia punya kenalan, karena dia punya keuangan yang mumpuni, atau karena dia punya kemampuan ya yang bisa memberikan pertolongan atau solusi bagi aku. Nah, Alkitab ingatkan langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara saya mau supaya pelindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, mari belajar untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Ya, nanti Tuhan bisa pakai cara macam-macam, macam-macam. Tuhan bisa pakai juga manusia yang lain untuk menolong kita, bisa. Tapi yang paling penting langkah yang pertama, keputusan yang kita buat haruslah mencari Tuhan. Ya, ini hal penting yang pertama. Bukan mencari yang lain, tapi mencari Tuhan. Nah, sekarang kriteria atau syarat yang kedua, supaya pelindungan Tuhan itu nyata bagi seseorang, bagi umat Tuhan. Ya. Syarat atau kriteria yang kedua, Mazmur pasal 34 di ayat yang ke-5 mulai. Mazmur pasal 34 di ayat yang ke-5, kalau Alkitab buku itu ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan lalu tersipu-sipu. 6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarnya. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Lompat pada ayat yang ke-18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang kedua, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang baru kita baca, perlindungan Tuhan akan nyata bagi orang yang bukan hanya yang pertama mencari Tuhan, tapi yang kedua dia berseru dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Ya, kadang ada orang yang datang kepada Tuhan, tapi dia tidak rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada, Dicatat satu ketika Tuhan memberikan perumpamaan. Ada 2 orang datang untuk berdoa, berarti datang kepada Tuhan. Ya. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, sikap mereka berbeda. Orang yang pertama adalah orang Farisi. Di dalam doanya dia berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak seperti orang itu, orang yang ada di sebelahnya. Aku sudah begini, aku sudah begitu, dan sebagainya. Dia laporkan daftar kebaikan ya yang dia sudah lakukan. Ya, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, dan seterusnya. Padahal ini terjadi saat dia datang kepada Tuhan, saat dia berdoa. Nah, orang yang di sebelahnya, yang tadi ditunjuk oleh si orang Farisi, orang yang sebelahnya itu waktu dia datang kepada Tuhan, dia tidak berani ya menengadah ke atas. Dia merendahkan dirinya, ya, dia pukul dirinya sambil berkata, ampuni aku Tuhan, aku ini orang berdosa, seharusnya aku tidak layak untuk datang kepadamu. Nah, Tuhan berkata, dari 2 orang ini, mana yang dibenarkan oleh Tuhan? Doanya didengar dan dibenarkan oleh Tuhan. Ternyata bukan orang yang pertama, bukan orang Farisi yang menceritakan daftar kebaikan yang sudah dilakukan, bukan. Tapi justru yang doanya didengar, doanya dibenarkan oleh Tuhan adalah si pemungut cukai. Orang yang
dianggap rendah oleh orang Farisi, orang yang sadar bahwa dirinya orang berdosa, dia datang tersungkur di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin yang kedua. Kalau yang pertama kita mencari Tuhan, ini keputusan awal yang tepat, tapi nggak cukup hanya itu. Yang kedua, saat kita sudah mencari Tuhan, maka kita harus selanjutnya berseru dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti pemungut cukai itu, katakan, Tuhan, sungguh aku tidak mampu tanpa Engkau. Ya, Injil Yohanes mencatat kita ini diibaratkan seperti ranting-ranting yang harus menempel pada pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Tuhan. Kalau kita nggak menempel pada Tuhan, dikatakan seperti ranting yang tidak menempel pada pokok anggur. Ranting itu akan kering, ranting itu akan mati, ranting itu tidak akan bisa berbuah, tidak bisa. Tapi saat ranting itu menempel pada pokok anggur, barulah ranting itu bisa hidup dan bisa berbuah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahkan sangat membutuhkan Tuhan, maka bukankah seharusnya kita ini nempel, melekat kepada Tuhan? Ya, maka saat kita datang mencari Tuhan, sudah, kita nggak perlu ceritakan, tunjukkan, ya, sampaikan prestasi, sampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Nggak perlu, nggak perlu. Ya, tapi cukup kita berkata dengan hati yang rendah, ya, di hadapan Tuhan. Kita datang tersungkur di hadapan Tuhan. Bahkan dengan hati yang hancur. Tadi dikatakan pemazmur Mazmur 34 ayat yang ke-18, dengan hati yang remuk. Tuhan itu dekat pada orang yang remuk, orang yang hancur hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati yang remuk dan hancur, disitulah Tuhan nyata dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Mengapa? Karena kita datang, bukan hanya datang, tetapi merendahkan diri, tersungkur dengan hati yang remuk, kita hampiri Tuhan. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini kriteria yang kedua, syarat yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu supaya perlindungan Tuhan itu nyata atas kita, maka kita harus berseru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga sekarang, tetap dalam Mazmur pasal 34 di ayat yang ke-7. Mazmur pasal 34 di ayat yang ke-7. Alkitab buku ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Lompat ayat yang ke-15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yang ketiga, dikatakan ada disebut orang yang takut akan Tuhan, atau juga disebut juga dengan orang yang benar. Yang ketiga, perlindungan Tuhan akan nyata bagi manusia atau bagi umat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup sebagai orang benar. Kalau yang pertama mencari Tuhan, langkah berikutnya yang kedua berseru dengan hati yang rendah, dengan hati yang remuk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga selanjutnya, supaya perlindungan Tuhan itu nyata atas hidup kita, maka kita harus belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup benar. Ada orang yang salah, ya, mengartikan, Pak, kita ini masih hidup di dunia, bagaimana mungkin kita bisa hidup benar? Bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Karena biasanya hidup benar itu dikaitkan juga dengan hidup kudus. Bagaimana mungkin, Pak? Kita kan masih hidup di dunia, kita masih bisa salah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Bagaimana mungkin kita bisa jadi orang benar? Tidak bisa, Pak. Masih bisa salah kok. Bahkan berbuat salahnya bukan cuma satu kali, lebih dari satu kali.
Ya, kalau dihitung sepanjang kehidupan, wah berbuat salahnya cukup banyak. Bagaimana mungkin kita atau saya bisa jadi orang benar, bisa jadi orang kudus? Tidak mungkin, Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kekudusan itu punya 3 tingkat. Ini yang saya mau tekankan pada malam ini ya, supaya kita punya persepsi yang benar, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya tidak salah ya berpandangan menganggap bahwa kita tidak akan bisa hidup kudus, tidak akan bisa jadi orang kudus, tidak akan bisa jadi orang benar. Oh tidak, Alkitab tidak berkata demikian. Nah, kekudusan itu punya 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat awal itu disebut kekudusan posisi. Sekali lagi, kekudusan posisi. Apa maksudnya kekudusan posisi, Pak? Kekudusan posisi itu terjadi ketika seorang datang kepada Tuhan, lalu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka korban Kristus itu membenarkan hidupnya. Amin. Menguduskan, menyucikan, membenarkan hidup seseorang ketika mereka datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka posisinya dipindah. Kalau tadi posisinya sebagai hamba dosa, tadi posisinya sebagai budaknya dosa, sekarang karena percaya pada Tuhan Yesus, salib Kristus membuat orang yang tadinya hamba dosa ini dipindah. Tempatnya, posisinya dipindah. Jadi apa? Jadi orang benar, jadi orang kudus. Karena apa jadi benar, jadi kudus? Karena Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menguduskan, membenarkan orang yang percaya kepadanya. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi ini kekudusan yang pertama. Tingkat awal, seorang umat Tuhan bisa jadi orang benar, bisa jadi orang kudus. Ya, karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, maka posisinya dipindah. Ini kekudusan yang pertama, kekudusan posisi. Kekudusan yang kedua, naik. Setelah posisi Bapak Ibu Saudara saya jadi orang kudus karena karya Kristus buat kita, salib Kristus yang membenarkan kita. Maka yang kedua, sekarang ada tingkat yang kedua, namanya kekudusan progresif. Progresif. Tahu kata progresif ya? Progresif itu yang paling gampang kalau Bapak Saudara punya kendaraan bermotor. Nah, biasanya setiap kendaraan bermotor itu pasti ada suratnya, STNK, surat tanda nomor kendaraan. Nah, siapa yang punya kendaraan bermotor lebih dari 1, maka kepemilikan atas kendaraan bermotor yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu akan kena pajak progresif. Artinya apa? Pajaknya itu tambah naik, tambah tinggi. Ya, kira-kira begitu, meningkat, progresif. Nah, kekudusan progresif adalah kekudusan yang sifatnya meningkat. Ini terjadi di dalam perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang percaya saat kita mengiring Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus belajar hidup benar, belajar hidup kudus, sehingga kekudusan yang kita lakukan ya, karena kita belajar hidup benar, itu semakin hari semakin naik. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya, jadi kalau yang pertama awalnya kekudusan karena posisi. Korban Kristus membuat posisi kita pindah jadi orang kudus, jadi orang benar. Yang kedua, kekudusan progresif. Kekudusan yang terus meningkat karena Bapak, Ibu, Saudara saya di dalam perjalanan mengiring Tuhan di dunia ini, kita makin belajar hidup benar, makin belajar hidup kudus, sehingga semakin dikuduskan, semakin dibenarkan. Nangkep ya di sini ya. Jadi ini langkah yang berikutnya. Tapi masih bisa salah nggak? Bisa. Siapa yang berani berkata, saya tidak pernah salah sama sekali, saya tidak pernah lakukan dosa sama sekali?
saya selalu benar. Kalau mau jujur, tidak ada. Tokoh Alkitab pun, kecuali Tuhan Yesus ya, semua pernah lakukan kesalahan. Siapa? Daud? Oh, pernah lakukan kesalahan. Abraham? Oh, Abraham pernah lakukan kesalahan. Musa pernah lakukan kesalahan. Siapa? Semua tokoh Alkitab, termasuk murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus pun pernah lakukan kesalahan. Semua orang pernah lakukan kesalahan. Tapi yang penting kalau salah, bagaimana sikap selanjutnya? Adakah kalau salah kemudian sadar, menyesal, bertobat, dan kembali kepada jalan Tuhan? Atau cuman sadar, lalu bunuh diri, seperti kayak Yudas. Sadar dirinya salah, sudah menjual gurunya, tapi tidak bertobat, tidak kembali ke jalan yang benar dan menyesal, lalu bunuh diri. Tindakan yang bodoh ya. Tapi yang lebih parah lagi, lakukan kesalahan tidak sadar-sadar, lakukan kesalahan tidak pernah menyesal. Wah, ini yang lebih parah ya. Ini yang paling gawat. Ada nggak orang kayak gitu? Ada orang kayak gitu. Salah tapi tidak sadar-sadar. Ya, diingatkan, dinasehati pun nureken gitu ya. Karena dia sudah tidak mengindahkan nasihat lagi. Karena dia memang tidak mau menyadari, dia tidak menyesalkan kesalahannya. Justru malah akhirnya semakin lebih jatuh lebih dalam lagi dalam kesalahan itu. Ini yang paling parah. Nah, Tuhan mau ketika kita salah, karena memang masih di dunia bisa salah, langsung segera sadar akan kesalahan kita, menyesal, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, bereskan dosa, lalu kembali ke jalan Tuhan. Pintu kesempatan untuk orang yang bertobat masih dibuka. Itulah sebabnya mengapa Petrus yang bertobat akhirnya dipulihkan. Daud yang bertobat setelah berzina dengan Batseba, mereka dipulihkan. Dan tahukah Bapak Ibu, yang meneruskan kerajaan Daud itu adalah anak dari Daud dengan siapa? Dengan Batseba. Saya berpikir, kenapa kok bukan anak dari istri yang lain? Daud kan punya istri yang lain, ada Abigail, ada Ahinoam, ada Mikal, dan seterusnya. Kenapa kok bukan anak-anak dari perempuan yang lain? Tapi kenapa kok justru anak dari Batseba? Yang mana Bapak Ibu kan tahu tuh, Batseba ini, nah ya, wanita yang melakukan hubungan dengan Daud saat Batseba punya suami, sampai akhirnya Daud membunuh suaminya, biarpun tidak dengan tangannya sendiri, tapi menyuruh orang lain. Ya, kemudian Batseba hamil, lalu melahirkan anak yang pertama, anak dari hasil hubungan yang tidak benar itu akhirnya kena tulah dan anak itu mati. Tapi ketika Daud bertobat sungguh-sungguh, ditegur oleh Tuhan, Daud minta ampun. Hubungan Daud dengan Batseba dipulihkan, ya, anak mereka, anak yang kedua, Salomo, ya, yang dikasih nama juga Yedija. Itu artinya oleh karena Tuhan. Dan Alkitab mencatat Tuhan mengasihi anak ini. Padahal ini anak dari Daud dengan Batseba. Ya, Tuhan mengasihi, dan Salomo akhirnya menggantikan Daud sebagai raja. Mengapa? Karena Tuhan memberi kesempatan buat orang yang mau bertobat. Ya, jadi yang kedua adalah kekudusan progresif, di mana Bapak Ibu Saudara saya dirindukan oleh Tuhan supaya kita bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kekudusan. Tapi posisi kita sudah sebagai orang kudus. Ya, nangkep ya. Jadi yang pertama yang harus kita sadari, yang harus kita percaya, Bapak Ibu Saudara saya adalah orang kudus. Amin. Orang benar. Jadi jangan pernah berpikir, waduh, tidak mungkin Pak kalau hidup di dunia itu jadi orang kudus, tidak mungkin. Oh, keliru. Pemikiran seperti itu salah. Ya. Mengapa? Karena posisi sebagai orang kudus sudah ada dalam hidup kita, karena kita percaya kepada salib Kristus.
salib Kristus menguduskan kita, sehingga kita jadi orang kudus, orang benar secara posisi. Nah, baru masuk ke kudusan yang kedua. Setelah posisinya sudah sebagai orang kudus, sekarang kekudusan progresif, kekudusan yang harus makin bertumbuh, kekudusan yang harus makin meningkat. Tingkat yang ketiga, ini kekudusan final, atau saya boleh katakan kekudusan absolut, kekudusan mutlak, kekudusan yang sempurna. Kapan itu terjadi? Kekudusan yang absolut, mutlak, sempurna, kekudusan final itu akan terjadi ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah dipanggil pulang Tuhan dan masuk ke surga. Masuk ke surga. Barulah kita masuk dalam kekudusan final, kekudusan mutlak, kekudusan sempurna. Saat kita dipanggil pulang Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga, kita masuk dalam kekudusan yang sempurna. Ya, nah jadi sekarang nangkep ya. Jadi kalau sekarang ada yang merasa tertuduh, aduh, apa bisa ya saya disebut sebagai orang benar? Apa mungkin saya disebut sebagai orang kudus? Saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara saya adalah orang-orang benar, adalah orang-orang kudus, karena Kristus dengan pengorbanannya sudah membenarkan dan menguduskan kita. Posisi kita sebagai orang kudus. Maka kalau posisi kita sebagai orang kudus, kembali ya tadi ya, yang ketiga syaratnya, perlindungan Tuhan akan nyata bagi orang benar, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang kudus. Posisi kita sebagai orang kudus membuat Bapak, Ibu, dan saya berada dalam perlindungan Tuhan. Tapi selanjutnya bukan cuma posisi sebagai orang kudus. Tuhan rindu supaya kita semua juga belajar terus untuk meningkat, untuk bertumbuh di dalam kekudusan progresif, kekudusan yang kedua. Dalam perjalanan hidup ini semakin dikuduskan, semakin benar, semakin bertumbuh dalam kebenaran, semakin bertumbuh dalam kekudusan. Nangkep ya? Karena ini hal yang penting ya. Saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu nangkep, jadi bisa ngerti gitu ya. Memang kita sudah pada posisi sebagai orang kudus, tapi nggak boleh hidup sembarangan. Jangan nanti karena sudah sebagai posisi orang kudus ya, maaf, mentang-mentang sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah jadi orang kudus kan, posisiku sudah orang kudus kan, lalu hidupnya sembarangan, lakukan dosa sembarangan, asal-asalan, hidup di dalam dosa terus-menerus. Nggak boleh, nggak boleh. Sampai ada satu peribahasa berkata begini, anjing yang sudah memuntahkan sesuatu, dia menjilat kembali muntahnya. Babi yang sudah dimandikan, dia kembali kepada kubangan. Jadi orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, oleh salib Kristus, balik lagi hidup berkubang di dalam dosa. Ini seperti kayak babi yang sudah dimandiin, balik lagi ke kubangan. So, kalau melihat babi seperti itu gimana, so? Jengkel. Ini sudah tak mandiin, ya, tak bersihkan, nggak kok balik lagi. Waduh, jengkel, so. Ya, Tuhan juga begitu. Tuhan, korban Kristus sudah menguduskan kita. Memang kita masih bisa salah waktu kita di dunia, tapi nggak boleh terbiasa hidup di dalam dosa atau kesalahan. Bisa dan biasa itu beda. Ya, sekali lagi, bisa berbuat salah, tapi tidak boleh terbiasa berbuat salah. Petrus bersalah, bisa berbuat salah, menyangkal Tuhan Yesus, tapi nggak boleh terus dalam perjalanan hidup Petrus berulang kali menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan, nggak boleh. So. Itu berarti Petrus terbiasa berbuat dosa. Bisa berbuat dosa, tapi tidak boleh terbiasa berbuat dosa. Ya, nah jadi karena itu mari kita yang sudah berada pada posisi sebagai orang benar, kita mau belajar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup kita semakin kudus, semakin benar, sehingga posisi kita sebagai orang benar, tapi kita juga mengalami kekudusan, kebenaran yang semakin meningkat, bertumbuh dalam hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kalau perlindungan
Tuhan nyata atas hidup kita, wah luar biasa. Saya ajak baca ayat yang terakhir ya. Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Ini perikop yang lain dari kitab Mazmur yang juga bicara tentang perlindungan Tuhan. Ya, selain Mazmur 34 juga Mazmur pasal 91. Ini Mazmur yang cukup terkenal ya. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau, melepaskan umatnya dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Perhatikan kalimat berikut. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular ya. Hari-hari ini kan banyak orang jadi merasa nggak aman, was-was karena COVID ya. Nah, tapi jangan mentang-mentang sudah baca ini, oh nggak usah takut terhadap penyakit menular, dilindungi Tuhan, lalu sembarangan hidupnya Oh nggak boleh. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, saya stop dulu ya, nanti saya lanjutkan bacanya. Ketika iblis dicobai oleh Tuhan Yesus, dalam pencobaan yang kedua, iblis itu ngomong gini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, puncak atap bait Allah. Lalu iblis ngomong, kalau engkau anak Allah, silakan engkau menjatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, nanti akan ada malaikat yang menatang. Yang menatang itu maksudnya nampani engkau sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Apakah Tuhan Yesus lakukan ketika iblis ngomong demikian? Oh iya, wah aku memang anak Allah, karena aku anak Allah, jatuhkan diri, blem gitu. Kadang-kadang ada umat Tuhan yang gitu ya, maaf ya, sok wah aku anak Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, wow, virus COVID nempel mati katanya itu semua. Ya, yang mati siapa ya? Nggak tahu ya. Virus COVID nempel mati sebetulnya. Nah, lalu sembarangan, protokol kesehatan nggak diikuti, jalan sembarangan, hidup sembarangan, ya nggak boleh. Tuhan berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nggak mau. Kalau Tuhan Yesus jatuhkan diri ya, saya percaya pasti tidak akan celaka, betul kan? Wong Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Dan Tuhan berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allah. Saya juga mau tegaskan, Bapak Saudara, memang betul Tuhan melindungi kita, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tapi saya mengatakan kita sebagai umat Tuhan tidak boleh mencobai dengan sengaja menantang. Bahasa Surabaya itu bilang jarak. Sudah tahu jarak ya? Apa yang jarak itu ya? Dengan sengaja gitu ya. Wah, nantang musuh. Oh, tidak apa-apa. Virus COVID tidak berani. Waduh. Ya, dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi kalau kita tetap sudah hidup dengan benar, jalankan protokol kesehatan, tidak nantang, jangan takut. Karena dalam perlindungan Tuhan kita aman. Dikatakan Tuhan itu melindungi kita terhadap penyakit menular. Jadi Alkitab sudah tegaskan, ada penyakit menular. Tapi kalau dalam perlindungan Tuhan itu aman. Tapi nggak boleh mencobai. Ya, lanjut ayat 7. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, di atas tangan malaikat, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ayat yang dipakai oleh iblis tadi waktu mencobai Tuhan Yesus. Ya. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada. Jadi ayat 14 ini Tuhan yang ngomong. Sungguh hatinya orang ini melekat kepadaku, melekat kepada Tuhan. Ya. Maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya. Terjemahan lain berkata, aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jadi kalau dalam hati Bapak Saudara mulai ada rasa takut, ya, mulai ada rasa was-was, cemas, karena mungkin merasa tidak aman dengan situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, baca Mazmur 34, Mazmur 91, baca lagi. Saya percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita. Waktu Bapak Saudara saya baca dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus ingatkan firman itu, kita akan jadi kuat, tidak jadi takut, tidak lagi cemas. Apapun yang terjadi di sekitar kita dikatakan Tuhan membentengi, Tuhan melindungi kita. Tapi ingat, tidak boleh mencobai Tuhan. Tidak boleh. Ya, tetap kita harus lakukan bagian kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian. Silakan para mimbar untuk kembali maju ke depan. Kita akan katakan lewat satu pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu Tuhan nyata dalam hidup. Dalam
Karena kami mau belajar untuk mencari Tuhan, bahkan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami hampiri, kami berseru kepada hati yang rendah dan remuk di hadapan Tuhan. Demikian juga kami mau belajar untuk menjadi orang benar. Memang posisi kami sudah sebagai orang benar, tapi kami mau terus belajar hidup di dalam kebenaran. Mungkin kami sempat lakukan dosa kesalahan. Ketika kami sadar, segera kami bertobat. Kami minta ampun. Kami bereskan dosa. Kami tinggalkan dosa. Dan kami kembali kepada kebenaran. Kami kembali kepada jalan Tuhan. Kami meningkat bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga satu kali nanti, saat kami pulang kembali ke rumah Bapa di surga, kami boleh mencapai kekudusan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus berkata-kata dalam hati kami, sehingga tidak ada rasa takut, cemas, apapun yang terjadi di sekitar kami. Tetap kami meyakini bahwa perlindungan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami umat-umat Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan berkati iman rohani kami, kehidupan keluarga rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, kesehatan kami diberkati Tuhan. Akan pagar perlindungan Tuhan memproteksi kami, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang dahsyat nyata atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka menghadapi masalah, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Setelah selesai, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, rumah tangga, aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi
kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Kita terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang perlu Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Berikan selesai ayat layak dipuji di